Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini udah ganteng belum gini? Pas. Takutnya nyenglet gini bahaya. Nggak fokus. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Oh, siapa itu anak yang sakit? 50.000 rupiah. Ya. Oh, sok nangis yang kencang, Bu. Insya Allah langsung dicubitin anak-anaknya. Alhamdulillah senang banget kali kedua ada di masjid yang luar biasa, masjid yang saya ngefans banget sama masjid ini tuh. Tempatnya wangi, terus dingin adem. Bukan cuman karena efek AC, tapi meskipun orangnya padat tetap adem, itu artinya banyak orang yang soleh. Insya Allah. Mudah-mudahan. Soleh ya, bukan solehah. Jadi kalau ibu enggak, iya yang solehah. Banyak, penuh, tapi tetap ibu ngerasa dingin, wah itu luar biasa. Empuk. Enak banget buat tidur ini. Ya. Ini kalau sholat khusyuk banget ini pasti. Allahu Akbar. Waduh, suara dari luar nggak kedengeran. Ya nggak? Tukang tahu bulat lewat putus asa. Nggak kedengeran ke sini. Ini Masjid As-Sofia. Namanya Sofia lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Insya Allah. Anaknya mah nggak doyan duitnya, emaknya. Tuh kan, iya sama-sama. Insya Allah. Robi habli minas solihin ya, soleh. Insya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa, jadi bahagia banget ya. Ada lagi yang bawa bayi. Seneng ya banyak yang bawa anak. Kalian kapan beranaknya? Masya Allah. Saya udah baca Sayyidul Istighfar pagi ini? Ayat sekali, ibu-ibu sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tum a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah dengan Sayyidul Istighfar pagi ini kita meninggal di siang sore hari, Allah masukkan ke dalam surga. Istighfar itu melancarkan rizki, membawa keberkahan dalam hidup. Yang belum punya anak diberikan keturunan dengan perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh lagi naik motor, astagfirullah, astagfirullah. Atau mau sambil
naik motor astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi boleh. Atau mau panjang lagi tadi Sayyidul Istighfar. Lagi nyetir boleh. Jangan cuman kalau lagi nyetir malah denger rungkat ente ya boleh sekali-kali. Tapi lebih seringnya justru zikir aja. Alhamdulillah ya Teteh Happy Asmara kemarin ngaji sama Gus Ikdam, alhamdulillah. Semua itu akan indah pada waktunya. Semua akan kembali kepada Allah pada waktunya. Tidak ada yang nangis lagi. Itu anak yang mana? Oh, pengen yang merah mungkin. Iya. Itu usia berapa bulan Teh? 5 tahun. Yang bawa bayi lagi ada? Mana? Apa? Hah? Oh ngantuk, kasih goceng. Aduh duitnya 2.000-an, 1.000-an. Katingali Ustadz miskin ya. Ya, tuh dikasih duit lagi. Banyak disawer MC 50.000. Seneng ya? Seneng ngaji nggak? Bahagia nggak? Tadi sama Ustadz Syam, seneng nggak? Masya Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Udah cukup ya sama Ustadz. Alhamdulillah. Ketemu lagi juga tadi sama Ustadz silaturahmi tadi malam sama Rumah Ta'aruf Indonesia. Ini yang menjodoh-jodohkan orang, nikah bagus, solusi. Kuda yang mana? Itu dinikahin nanti. Karena jangan takut nikah. Takut itu kalau kita nggak taat sama Allah. Takut itu kalau kita nggak nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah masih ingat kemarin pembahasan yang bulan lalu? Pasti lupa. Jangan pernah takut ketika kita menjalankan perintah Allah. Jangan pernah takut ketika kita melaksanakan apa yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nggak akan jadi merugikan buat kita, nggak akan jadi menyulitkan buat kita. Pasti membahagiakannya. Kalau nggak bahagia gimana Kang? Nggak apa-apa, yang penting udah bikin Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahagia. Jadi kuncinya cuman membahagiakan Allah dan Rasulnya. Karena kalau membahagiakan orang, nanti kita kecewa. Kita udah baikin orang, kita udah berbuat baik sama orang, kita udah ngasih segalanya buat orang, orangnya malah bersikap buruk sama kita. Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu nggak pernah membalas kita dengan segala sesuatu yang buruk. Kalaupun ada sesuatu yang buruk, pasti itu karena kita yang bermaksiat kepada Allah. Paham nggak maksudnya saya itu? Nggak apa-apa, sok ditenangin dulu. Seneng. Karena anak itu sinyal Allah. Jadi kalau anak riweuh, ibu nggak usah jadi yang gitu budak saha sih, nggak usah. Kan budak ibu. Ya. Ada orang yang pengen punya anak, ibu udah punya anak malah stres, aneh. Makanya Allah itu memberikan sarana amal soleh ketika kita punya anak. Iya enggak? Jadi punya anak tuh sarana amal soleh. Handi Boni alhamdulillah punya istri 1, punya anak 4. Nambah anak itu rizki dari Allah. Dan nambah anak itu berarti potensi amal soleh. Buat Handi Boni dan buat Mamam. Jadi ketika Mamam punya anak 4 juga suka bilang, capek boleh, fitrah ya. Ibu ngurus anak capek boleh. Tapi supaya capeknya jadi berkah, ingat bahwa capeknya saya ini sedang mengurusin sesuatu yang menjadi catatan amal soleh terbaik di hadapan Allah. Gak usah jadi kemudian potensi amal soleh malah jadi maksiat sama Allah, malah jadi dosa, jangan. Orang pengen punya suami, Teteh punya suami malah disia-siain. Iya enggak? Halo, assalamualaikum. Itu suami itu sarana amal soleh atau sarana dosa? Malah jadi sarana dosa ini gitu. Ketemu suami itu, galak banget gitu.
Kayak udah yang naon plong-plong, wah masa sama suami gitu ya. Kalau suami itu ya sarana amal soleh. Makanya apapun, oh baru ini menangis. Alhamdulillah, senang ibu-ibu banyak anaknya. Yang belum nikah ada gak sih kalau jam segini? Saya. Ini nih 50.000 rupiah buat Dede, alhamdulillah. Senang, iya sama-sama, Masya Allah, berkah. Nah, oh itu ada lagi, udah berdiri Dede. Iya. Masya Allah, sini Soleh kamu sini. Soleh ini mah Masya Allah, ini juga ya sok. Dah, iya inisiatif ya. Assalamualaikum. Insya Allah. Namanya siapa? Rahel. Mariam? Rahel. Sini duduknya di sini Rahel. Ini siapa satu lagi? Sini. Namanya siapa? Faisal. Nah, mau duduk di sini nemenin aku tahu sih ya. Sak duduk. Sini. Ini bukan mahram di sini kamu. Gendong. Duduk sini. Oh mau uang. Senang. Nambah 50.000. Ini nanti tukerin ke mama ya 50.000 sewang. Hok, makasih. Ini siapa namanya? Salam. Ya. Sok, nah tuker itu Dede 50.000-nya. Oke, alhamdulillah. Ya, billahi taufik wal hidayah. Beak atuh duitnya. Cepet banget ya. Oh ini belum lagi mami-mami ya. Kalau ke kalian itu bukan sedekah, nafkah. Dah, insyaallah Bu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua dianggap menjadi sarana ibadah, jadinya nikmat nggak? Nikmat. Saya sambil nyari, emang kita temanya apa sih hari ini? Hah? Semua karena Allah ternyata tema kita. Makanya udah tadi inline kan, ngurus anak karena Allah. Kalau ngurus anak karena suami nggak muji kita, suami nggak peduliin kita, wah kita protes sama suami, bener nggak? Langsung, iya bener. Kita udah ngurus anak, suami malah ngerasa diem aja, main game terus. Wah kita yang, kau nggak ngerti perasaan aku. Aku udah capek. Wah jadinya nggak ikhlas. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Apa bedanya ikhlas dengan ridho? Halo, assalamualaikum. Apa bedanya ikhlas sama ridho? Ridho penyanyi dangdut Ustadz. Ridho Roma itu. Ikhlas melakukan sikap perbuatan kita yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Hanya cuman buat Allah. Lillah, billah, illallah. Lillah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Billah, di jalan Allah. Illallah, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Ikhlas. Yang kedua adalah ridho. Ridho adalah menerima ketetapan dari Allah. Jadi kebayang ya, enggak apa-apa, digendong. Gerah mungkin ya, mau apa? Nah, sip, enggak apa-apa. Itu saya suka kebayang ya, saya pernah bawa anak saya ke kajian, salah satu ustadz di Bandung. Ketika bawa, kemudian nangis, itu saya ngerasa jadi feeling guilty gitu, ngerasa, aduh kenapa jadi pada ngeliatin aku gitu. Aku langsung nggak usah ngerasa masalah, nikmat aja. Nggak usah ibu-ibu juga jadi kayak gini, akhirnya jadi keras hati. Naon sih tegandeng pisan. Ya atuh Bu, budak mah teu bisa diatur. Iya nggak, bisa nggak diatur? Kamu jangan nangis. Seumur hidup dia nggak nangis, coba kalau dikabul itu bahaya. Udah nggak apa-apa, fitrah alami aja kajiannya. Ada yang nangis, alhamdulillah ya kita masih bisa dengar kan nikmat. Daripada ada yang nangis gandeng pisan. Mini gandeng, tiba-tiba kalau ibu nggak mau gandeng,
tuli ibu. Kok nggak ada suara apa-apa? Ah, kok saya nggak bisa dengar suara saya sendiri? Wah, repot. Makanya ada nyamuk itu kalau kita tadaburin enak. Alhamdulillah. Masih ngadengin suara nyamuk tuh Suatu saat saya juga mikir, daripada akhirnya kehadiran nyamuk buat saya kesel, nggak bisa tidur, saya berdamai dengan nyamuk aja. Mohon maaf, kalau kamu sekiranya mau ngambil darah saya, silakan di bagian suku Di dia mah gandeng. Dah gitu kan berdamai ya. Kedua, melihat tanda kebesaran Allah. Makanya nyamuk itu hewan yang istimewa karena disebutkan sama Allah ada di dalam Quran. Di surat Al-Baqarah itu ada. Allah tidak kemudian menjadi malu, tidak menjadi hina atau rendah ketika membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk. Bayangin nyamuk, hebat nyamuk tuh. Jarumnya kayak yang kecil tapi bisa nembus kulit ibu, disedot ibu darah, cot. Katanya yang nyedot kita itu adalah nyamuk betina untuk kemudian mengandung, kandungan buat anaknya. Ya berarti sedekah biaya persalinan lah, hitung-hitung gitu mah. Iya nggak usah jadi repot kitanya. Terus itu kemudian ngelihat tanda kebesaran Allahnya ketika ada nyamuk itu, alhamdulillah ya. Untung nyamuknya sekecil itu. Kebayang nyamuknya segede ucing, sok ibu lah. Wow, sekali sedot pae. Dah ngena fakurin gitu. Kalau kita ke Papua nyamuknya beda lagi bu, ukurannya beda lagi. Papua, di Amazon beda lagi. Jadi alhamdulillah ibu bisa mendengar nyamuk. Ada cucunguk, cucunguk sih saya nggak berdamai ya. Saya lebih ke lakum dinukum waliyadin ya, itu lebih ke kamu saya aja udah nggak mau gitu. Nafsi aja lah gitu. Kalau kamu ke ruang TV saya ke ruang tamu, kamu ke ruang tamu saya ke ruang TV gitu. Kalau kamu ke kamar ya saya keluar. Saya lebih menghargai sih, orangnya tuh humble kan aku tuh ya, bukan takut buang, takut tuh hanya kepada Allah gitu. Jadi kalau ada cucunguk, istri saya kan berani. Istri saya tuh bisa langsung, hap, oh my superhero, mamam the best, buang sama mamam. Tapi mamam takut cicak, begitu ada cicak, sat, kita berdua kabur. Saya juga takut. Iya, gitu. Dah, balik lagi. Ikhlas adalah, oh iya. Masya Allah. Kayak disetrap. Siap salah. Gak apa-apa. Berdiri membahagiakan ibu yang di belakang. Gak kelihatan. Maaf ya yang di belakang. Masya Allah. Seneng aku tuh ngeliat kajian full kayak gini tuh. Kadang seneng, kadang sedih. Seneng karena banyak yang ngaji, banyak yang deket sama Allah. Sedih nanti kalau aku meninggal pada dateng gak? Nanti bagian aku happy aja dateng, pas aku meninggal, si Ustadz ini paeh, astagfirullahaladzim. Jangan ya, doain ya, janji ya, doain Handi Boninya istiqomah. Yang kedua sehatnya berkah. Kemudian kalaupun kayanya bermanfaat dan senantiasa tetap berbagi. Insya Allah, gak usah kaya banget lah kita, yang penting cukup. Beli truk bisa, beli bus ya, bisa villa gitu. Alhamdulillah dah. Kalau masalah perjalanan sampai sekarang bu, ketika semuanya dilakukan karena Allah jadi nikmat. Coba pergi dakwah yang kita tahu kita bakal dikasih kafalah atau infak itu berat. Saya gak pernah tega kalau harus nyebut, harus dibayar sekian, gak, alhamdulillah gak pernah. Yang kedua, yang jadi repotnya apa? Saya berangkat ke satu tempat dan saya tahu saya akan dikasih sesuatu itu menyulitkan buat saya. Buat ngejaga ikhlas. Melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Gak boleh ada tendensius apa. Makanya saya suka komitmen. Sebut angka dalam mengundang Handi Boni pasti cancel. Gak boleh. Karena tendensius berangkatnya jadi beda. Semangat berangkatnya bisa jadi beda. Udah aja mending saya gak tahu apa-apa. Datang tadi jemput, pulang tadi antar.
Jalangkung. Jalangkung. Dah. Jadi nggak repot mau kayak gimana juga. Alhamdulillah. Allah kasih rizkinya tuh luar biasa. Berbagi itu nggak harus kaya. Ingat, berbagi itu nggak harus kaya. Ibu mau sedekah hari ini. Berapa? Ketika ibu sedekah 10.000 masukin ke kotak amal. Itu kalau dikali Quran surat Al-Baqarah ayat 261 jadi berapa? 261 teh naon Ustaz? Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Dari 10.000 dikali 700 kali lipat. Berarti berapa sekali sedekah? 7 juta. Coba, pagi ini ibu udah sedekah 7 juta. Report sama suami. Alhamdulillah Pak, kita udah sedekah sekarang Pak 7 juta. Astagfirullah pas itu. Kita banyak kebutuhan mah. Wah, kalau cara pandangnya pakai cara pandang manusia itu repot. Makanya sedekahnya jangan pakai cara pandang manusia. Ibu sedekah 100.000 kali 700 kali lipat. 70 juta. Banyak gak? Kalau pakai matematika manusia ya repot, pakai matematikanya Allah. Berkali-kali lipat kebaikan yang kita lakukan itu. Enak jadinya. Langkah kita kaki sini dikali sama Allah. Kebaikan kita dikali semuanya karena Allah. Kalau semuanya karena Allah bernilainya jadi luar biasa. Kenapa pegawai bank? Ketika kemudian pegawai bank, ini saya supaya masih inline dalam kamera gitu. Masih ya Pak, masuk ya, aman ya, Masya Allah. Canggih ya, Masya Allah ini tuh. Ngeliatin di situ. Semuanya karena Allah itu nikmat. Coba bayangin, pegawai bank misal, yang customer service. Customer service kan? Iya CS, teller, baik nggak? Baik semuanya. Kenapa kalau baik di kantor bisa? Kerja keras di kantor bisa, lembur di kantor bisa, melakukan apa saja bisa, pakai baju apa aja diatur di kantor bisa. Kenapa? Karena mereka ada yang bayar. Taat sama aturan kantor nggak? Taat. Siap jam 8 sampai jam 5. Lembur siap. Aturannya gini, istirahat 1 kali. Semuanya lakuin. Job desk-nya ini. Loh kenapa kita jadi lupa? Misalkan Quran surat Al-A'raf 172. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa risalatikum wa is akhadha rabbuka bani Adam min zurriyyahim dzurriyyatan asyhadum ala anfusihim la alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Allah kemudian ngajak persaksian sama kita. Benarkah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Sami'na, kami dengar, kami taat ya Allah. Siap, begitu kita turun ke bumi, kita lupa bahwa kita adalah makhluk yang senantiasa bertugas untuk beribadah kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu kemudian Allah tanya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada aku? Kalau ada ingkar berarti ada apa? Halo? Kalau ingkar berarti ada apa sebelumnya? Hanya ada lagu dulu, janji di atas ingkar. Lagunya Audi. Kok Ustaz tahu? Nggak sengaja. Kalau ada ingkar pasti ada janji. Apa yang jadi janjinya? Ini yang bahaya. Janjinya itu adalah janji setia. Sama siapa? Sama Allah. Ibu kalau setia sama suami repot. Tapi kalau janji setia sama Allah, Allah maha melihat. Maka bukan sekedar lebih dari kata. Lebih dari sekedar kata. Lebih dari sekedar kalimat. Apa? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Janji setia sama Allah. Ya Allah, aku bersaksi. Tuh setiap sholat kita. Asyhadu an la ilaha. Persaksian syahadat dalam sholat kita. Komitmen sejati kita sama siapa? Sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sungguhnya aku bersaksi, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tunduk kepada kebesaran Allah.
patuh kepada aturan-aturan dari Allah. Siap ya Allah, kata Allah kayak gimana siap. Kalau, halo assalamualaikum. Kenapa ibu serius banget ya? Aku tuh kalau ngeliat ibu serius serem loh. Ada anu kieu, anu ningalikeun kitu anu. Aya itu ge kalau serius. Ngerasa nggak punya janji setia sama Allah, makanya diingatkan di dunia. Ayo kemudian kita dakwah, ingat kita punya janji setia sama Allah. Back to Allah, kembali kepada fitrahnya. Apa? Fitrah-fitrah kebaikan itu Islam. Puncaknya kebaikan yo Islam. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu lihat sunnah-sunnahnya. Dari yang kecil sampai yang besar, banyak banget. Urusan duduk ada sunnahnya. Duduk, nggak boleh ngejengkang ke belakang dengan tangan di kiri. Tangan kiri ke belakang, nggak boleh. Kemudian cara duduk yang baik supaya nggak kecemutan, ibu suka kesemutan, iya kan? Ibu kan suka pengen bahasa Koreanya nangunjar, pengen, iya kan? Bahasa Koreanya nangunjar itu meluruskan kaki kadang, cuman kita nggak enak gitu, ke depan nggak bisa, aduh ayah si ibu iya ke sisi akhirnya malah split atuh si ibu teh. Duduknya mau gimana ya nggak pegel. Makanan diatur sama Rasulullah Muhammad SAW. Makan yang baik kayak gimana, jam berapa. Ini kita makan ikut pola barat. Breakfast, dinner, lunch, coffee break. Ibu lapar dahar bala-bala, nges. Ayah sangu, gas. Tapi kalau ketemu Zaidul Akbar, nah ibu jadi soleh makanan juga. Semua makanan ibu jadi sehat. Nah, jusnya jus jengkol, jambu. Banyak kalau Ustadz Zaidul Akbar tuh didetailin makanan yang bagusnya apa. Ibu punya kolesterol, maka lihat di buku JSR, Jurus Sehat ala Rasulullah. Di bukunya itu, harga sekitar, cek aja di Gramedia. Atau langsung ke DM Instagramnya beliau. Dokter hafiz Quran lagi. Gitu. Makanya kata beliau kurma itu sunnah bagi orang Indonesia. Gorengan wajib ketika buka puasa. Ustadz Zaidul Akbar bilang bahwa sarapan pagi itu nggak boleh berat-berat. Orang Indonesia mah sarapan pagi itu langsung berat. Sangu langsung. Ngegumbluk gitu ta. Aduh abis menuju diet, itu aduh isin, aduh bari ngerukan ya terus. Sarapan pagi itu yang sederhana aja, ringan-ringan, buah-buahan. Ya ibu bisa beli buah naga, bisa beli pir, apel, ya syukur. Kalau nggak bisa nggak usah maksain hidup sehat. Tapi jebol dompetnya, mending udah aja sarapan pagi pisang. Kalau orang Sunda dulu sehat kenapa? Karena makan sampai dikulubin. Dikulubin apa? Dikulup kan direbus. Sampai direbus. Itu Bu, nggak ditutup atasnya itu. Tas dikulup. Kan aya backsound gitu kan suka. Wah itu. Bari kadang ibu mah udah sampunya jadi udah sehat. Atuh dipurulukan gula ku ibu. Diabetes atuh sama wae. Alamian we langsung sampel, sehat pagi-pagi makan sampe, insya Allah tercegah dari penyakit kanker mudah-mudahan. Yang punya kanker sembuh, sampe dikulup, coba orang Amerika nyari sampe repot. Kualitas yang terbaik ada di Indonesia, sampenya, wah terbaik itu. Atuh kumaha tidak terbaik, ini lahan sampe, septic tank di dia. Astagfirullahaladzim. Sampe terbaik, dah makan sampe. Ya, Islam itu the way of life. Islam itu cara hidup. Gimana hidup kita supaya sehat dan bahagia. Makanya orang kalau udah berislam itu nggak mungkin nggak bahagia. Bahagia kecuali dia salah dalam menempatkan nilai-nilai agamanya. Maka dia ketika belajar agama hati dia nggak jadi keras, lisan dia pun nggak jadi keras. Nikmat. Orang akan bahagia ketika dekat dengan dia. Kenapa? Karena dia sedang memancarkan nilai-nilai keislaman. Nikmat banget.
Ibu kadang ketika kita ngerasa, mohon maaf ya, kita ngerasa punya harta, kita suka seenaknya. Kopi atau dari dia. Hese pabaliut. Isuk keneh can ngopi. Enggak apa. Bukan kode. Saya mah semua karena Allah. Ya nggak boleh, cuman karena gara-gara nggak ada kopi nggak mau ngisi lagi. Nggak usah. Kalau emang rizkinya pasti ada. Kalau enggak ya udah. Bismillah, bisa kopi hitam. Bisa. Insya Allah. Suka ada kue. Tapi kue mah biasanya pas balik dibungkusan teh. Tapi nggak usah terlalu berharap. Supaya ringan. Ketika menjalankan agama, nikmat. Ibu ketika punya harta, jangan seenaknya ngerasa punya harta kita banyak. Kemudian ke pramusaji kita seenaknya. Tolongin ini. Wah, nggak boleh. Teteh maaf bisa dibantu. Teteh boleh minta menunya, harus baik. Supaya dia tuh jadi, saya tuh nggak pernah digituin loh sama customer. Kok ibu baik banget sama saya? Teh, Islam itu penuh dengan kebaikan dan kenikmatan. Cobalah berhijrah. Tong pupulucuran wai aimane. Nggak boleh gitu ya, harus dikasih tahu. Islam itu nikmat, indah teh. Masya Allah, aku pengen ikutan. Oh iya, gabung aja nanti sama sahabat langit. Di sana kita belajar menata hati kita supaya lebih hebat kepada Allah. Itu kagum orang juga. Suami ibu marah-marah sama ibu, karena ibu udah sering ngaji sama sahabat langit, hati udah tertata. Suami marah-marah, ibu cuma bilang, Mama, aduh, si eta bodoh. Nah, duit receh hungkul tuh bu. Tutupan era, nih 50.000. Lucu banget, Masya Allah, alhamdulillah. Mama jahat, mama menyebelin, mama begini, wah dipitnah macam-macam, dicaci maki macam-macam, udah. Kesel, kaget, iya, gemeter, iya. Suami marah itu. Polisi, sieun orang dijemput ya. Ketika ngomongin mama gini-gini, udah kita langsung astagfirullahaladzim, maaf ya. Kalau memang kamu ngerasa mama gak terbaik, silakan cari wanita yang lebih sayang sama kamu. Paten ya, lihat kata-katanya. Silakan cari wanita yang lebih sayang sama kamu seperti aku menyayangi kamu. Mungkin yang di luar sana cantik dan mungkin bisa ngertiin kamu. Tapi apakah dia bisa sesabar aku sama kamu? Coba. Lebay kamu. Gak apa-apa. Allah yang menentangkan hati saya. Semoga dengan tenangnya saya, sabarnya saya bisa jadi wasilah hidayah buat kamu Pak. Itu suami juga malu mau marah-marah terus. Yaudah pergi, udah selesai marahnya cuma segitu. Coba kalau ibu bales, dasar mama gini, papa, wah. Marukan namane, wah udah tahu. Itu makin konflik makin gede. Udah aja. Udah balesnya dengan santai aja. Saya juga kalau lagi marah, mending hindari dulu, tenang dulu aja. Hindari, tenangin dulu, balik lagi selesaiin. Atau ketika sebaliknya, saya lagi marah sama istri kadang larinya tuh pinter. Ambil wudhu, sholat. Jadi saya mau marah-marah, daguan lah beres sholat ya. Jadi pas beres sholat mau marah, dia ngajak cium tangan. Kan jadinya, aku tuh kalau digitu itu gak bisa ya. Kalau udah dipegang tangan terus gitu. Maafin kalau mama madasa, enggak kamu gak salah apa-apa, balik orang salah. Terame gitu, itu kan udah selesai. Alhamdulillah. Coba bayangin satu, kalau kerja di kantor bisa, kebayang tadi? Disuruh ini mau, disuruh ini, banyak gak? Mohon maaf, wanita-wanita yang kerja di kantor, suruh pakai rock, seksoi. Jadi saya kadang kalau lihat pameran mobil itu bingung, yang dijual mobil atau ceweknya itu gimana sih? Kok lebih menarik wanitanya gitu? Ya kalau lihat datang misalkan ke pameran mobil, Mam, Masya Allah, subhanallah, bagus ya Mam ya.
Nu mana cenah. Iya cak aku teh Masya Allah nu eta mah halus tinggi cak aku teh. Apa mobilnya tinggi mam bagus gitu. Kenapa yang harus dipertonton? Wanita itu jadinya dieksploitasi. Coba film jurik cewek atau cowok? Film jurik mah awewe kabeh. Kalong wewe cewek, kuntil anak cewek, sundel bolong, suster ngesot, gak nyadar lagi dihinain. Cowok genderuwo cowok tapi nyereminnya nyebelin kan. Yang paling banyaknya cewek dan baru bisa balas dendam ketika jadi juri. Seolah-olah wanita itu nggak punya power ketika di dunia. Baru bisa balas itu ketika dijadiin juri gitu. Kenapa harus gitu dulu sih? Harusnya kita protes, nggak mau kita, nggak terima kita jadi. Dan jurik itu teh apa sih? Beda-beda jurik mah tuh. Di Indonesia kunti, tuyul, mariskin teh, jurik we miskin orang mah. Tuyul tadi baju, genderwo ngani kolor hungkul, kunti teka beli hijab, boga gamis teka beli ke hijab. Gamis atau kunti mah syar'i panjang. Oh. Makanya kalau kunti lagi seri itu nyengserikan wanita yang tidak berhijab dan masih seksi. Seta, urang we jurik ngarti menutup aurat sepenuh hati. Tuh. Tapi kalau jurik lagi cerik ketemu ibu, jurik nangis, ibu jangan takut. Karena dia sebenarnya iri sama ibu yang bisa beli hijab. Dia nggak kebeli hijab. Darek meuli ge geus lompatan kabeh. Udah coba jurik. Tapi jurik di luar negeri mah keren. Dracula. Di filmnya juga dibuat judulnya juga. Film yang di Dracula sama vampir tuh di Astagfirullahaladzim. Twilight. Itu vampir elegan Dracula. Coba ibu ningali Dracula siga kitu nyenengin itu mah. Draculanya ge ganteng. Nah iya mah heureuy bodoh heula sakedeuk. Jadi ada pertemuan Dracula sedunia kan waktu itu. Tes skill. Dracula dari Inggris. Set ngaleungit, set balik deui sa RW geus beaku urang, getihan gitu. Wah. Cepet banget. Akhirnya ada Dracula dari Amerika. Ini tau ge, set. Wah lebih cepet, langsung bilang, 1 kelurahan udah habis sama saya. Getih di dia. Aya jurik Indonesia, Dracula begang, jasna teh kagedean teh. Langsung sih teh membuktikan, set gancang langsung getihan di dia. Wah hebat, di mana eta? Kata gor tiang. Tidak gor tiang. Aduh, jurik Indonesia mah pibodoreun. Maaf. Ibu sih teteh ini sorry. Tapi sing bahagia we. Oh tuh batu cetet sakelurahan. Cetet sa RW. Hari Indonesia cetet tidak gor tiang. Aduh, teka ciri. Masya Allah. Coba ketika kita balikin lagi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kalau ngikutin perintah dari Allah. Kalau ngikutin perintah manusia kita bisa nurut, kenapa nurutin perintah Allah kita nggak bisa nurut? Kenapa? Padahal yang menguasai itu bos kita atau Allah? Wanita diatur pakaiannya seksi, segitu, ke sana. Sampai ada yang dibuka sengaja, saat disakir, set. Mau pesan apa? Astagfirullahalazim. Itu merendahkan nilai. Saya aja yang laki-laki mohon maaf, malu liatnya. Malu. Kok sampai mau direndahkan gitu? Ada channel YouTube-nya, obrolannya di kasur, pakaiannya pakaian tidur semuanya. Ngapain sih sampai kayak gitunya? Diceritain temen. Balik era. Enggak Bu, saya itu kalau ngelihat yang kayak gitu, saya tuh penelitian. Ibu mah suka hatinya teh kotor
Ya, saya tuh kan harus tahu penyakitnya apa. Ibu sakit sok, ibu periksa ayeuna. Misalkan ibu ada, aduh saya tuh ada sakit dok di sini. Oh ya saya lihat, aduh dokter jangan gitu sok. Kan nggak mungkin, dokter kan harus tahu. Saya juga kan dokter. Dokter hati. Lihat umatnya penyakitnya apa, oh ini masalah sapi jeung Pak RT. Ada masalah. Saya mau nggak pernah ngikutin gosip. Ada ini, ada masalah Allah, orang yang nyakitin, Allah yang dijauhin juga ada. Kenapa disakitinnya sama manusia? Jadi kamu buka hijabnya, aneh. Ini bukan gosip, saya mah ini ngomong aja. Kenapa sih ibu? Aduh saya mah nggak ada waktu, sibuk baca Quran. Coba, kan saya tahu kenapa wanita itu jadi dieksploitasi kayak gitu. Wanita itu udah cantiknya begitu, cantiknya bernutup auratnya. Itu udah dikasih uang sama papa? Oh beda lagi? Masya Allah. Udah sarapan? Udah? Oh udah. Saya yang belum, Masya Allah. Aku belum. Ya, yang di belakang nggak ada punya anak emang? Oh itu ada tuh. Ya, ini esapetin aja ke situ ya. Teteh yang bercadar itu anaknya? Ah iya, nitip ya 50.000 ke belakang. Nitip ke belakang. Masya Allah beki loba. Tahan, tenang. Ya, nanti lagi ya saya lanjut dulu. Apa tadi? Oh iya. Kenapa wanita ketika dieksploitasi mau? Karena nurut sama makhluk. Harus pakai ini, sepakat. Pakai begini, sepakat. Laki-laki juga sama. Disuruh begadang, siap. Suruh meeting, siap. Meeting kerjaan bisa, meeting rumah tangga nggak pernah, aneh. Kenapa di kantor lebih serius daripada di kantor lebih serius daripada di rumah? Sama kantor, wah kalau omset turun pusing, penjualan gak bagus pusing, tapi kalau amal soleh berkurang gak pusing. Emang dunia ini begitu, orang yang ada di dalam kubur itu pengen dihidupkan lagi supaya dia bisa beramal sebaik-baiknya untuk dunia, untuk Allah. Tapi justru orang yang ada di dunia itu malah mengejar sesuatu yang tidak diinginkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Mereka ketika sudah paham. Balik akhirnya. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada dunia itu lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah. Coba ibu ketika ada di sini, ini hadir ketika ada di sini karena siapa? Karena Allah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ibu, kasihan. Oh, ini kali lapar, asak nggak apa-apa. Kasih jalan dulu sebentar, tenang ya, bismillah sehat. Pengorbanan kan, kalau semuanya karena Allah ya bismillah insya Allah lancar. Ibu pakai mobil, pakai kendaraan ke sini kan, ada yang pakai Grab ada? Ada. Ada yang pakai angkot? Wah, angkot? Insya Allah perjuangan ibu luar biasa. Memang kota Bogor ini ganti ongkos, eta teh tidak karena Allah. Ibu minta diganti ongkos berarti tidak karena. Tenang aja, nanti kalau udah rizkinya mah ngan saukur ngomong bolo-bolo menang 50.000. Kalau udah karena Allah. Nah balik lagi, maka yang pertama saya tetapkan dulu. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana kita menguatkan komitmen janji setia kita kepada Allah. Ketika udah bersaksi kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka benar-benar kita la ilaha lam nafi. Menafikan segala sesuatu, menghadirkan hanya Allah. Bukan karena
kerjaan, bukan karena bos, tapi semuanya karena yang memberi rizki siapa? Yang memberi sehat. Mudah bagi Allah untuk membuat kita jadi sakit, mudah. Buat jadi sembuh juga mudah. Buat kita yang tadinya nggak punya uang jadi punya uang, bisa? Bisa. Allah kasih jalan keluarnya. Asal satu kata ulama, jangan milih sesuatu yang dibenci, yang nggak disukain sama Allah. Contoh, kita punya hutang, cara penyelesaiannya malah pakai riba. Jangan. Pakai bank emok. Bank emok tuh bank keliling ya. Bank keliling atau apa sih? Bangke. Iya bangke, bank keliling atau apa? Pinjol. Apalagi sampai ibu-ibu judi. Gimana dong kalau gitu Ustaz cara menyelesaikan hutang? Wa may yattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Perbaiki hubungannya dengan Allah. Yang memberikan rizki siapa? Yang ngasih jalan supaya kita mendapatkan rizki siapa? Ibu dagang, ikhtiar aja dagang. Mau dagang apa? Bismillah. Tapi saya nggak bercanda, kan kemarin kita lagi mikirin juga. Pertama saya udah bikin produk minyak telon buat anak. Minta minyak telon dong. Ada 5 atau 10 nggak? Ustaz Rijal. Minyak telon yang all farm. Saya bikin itu. Nanti lagi kita matengin nih Bu. Supaya saya pengen ada salah satunya program janda berdaya. Supaya janda itu punya usaha. Dia bisa menyekolahkan anaknya. Nggak usah akhirnya jadi. Kadang ada yang jadi janda tetap nggak dinafkahin sama mantan suaminya. Ada itu. Banyak. Kebayang, jadi doain ya Bu ya, nanti kita bikin usaha, ibu bisa jadi usaha juga, silakan usaha juga. Mau dagang itu boleh, jadi resellernya boleh. Supaya aku kebukain, supaya kemudian ibu juga hidup. Kemudian nanti ada ya banyaklah produk-produknya, nantilah doain ya. Supaya resellernya jadi, yang mau nikah belum punya uang, kasih modalnya di situ aja, biar usaha. Usahanya apa Kang? Nanti tunggu, kalau rame lanjut part 2. Sah aja. Sama Ustadznya juga punya usaha, supaya apa? Supaya nggak banyak bergantung sama orang. Nggak banyak minta-minta, repot tadinya. Mau ini minta, mau itu minta, rek merehek untuk kajen. Iya nggak usah takut gitu. Nggak ada kajian, nggak jadi repot. Kemarin COVID, usaha hancur, berapa usaha ditutup. Tapi ketika dipikir lagi, subhanallah ya, cara Allah, tarbiyah dari Allah. Kenapa? Sering di rumah. Akhirnya ketika sering di rumah, istri bilang, Pap, bisa selesaikan masalah di luar rumah, tapi tidak bisa selesaikan masalah di rumah. Pap jadi superhero di luar rumah, tapi tidak jadi superhero di rumah. Astagfirullahaladzim, benar. Oh, COVID ini mengajarkan saya untuk lebih perhatian sama istri, sama anak. Maka kenapa kita lebih serius di kantor daripada di rumah? Ayo dari sekarang mulai. Tujuannya Allah. Bismillah. Ayo Pak, meeting. Kita terjadi penurunan amal pada hari ini Pak. Sholat kita Pak. Suami itu hilang wibawa kalau subuhnya terlambat. Sholatnya jarang. Tuh hilang wibawa di mata istri itu. Istri itu bahkan udah bilang, Ustaz saya mau cerai aja. Tapi saya suka bilang, jangan terlalu mudah mengatakan cerai. Bismillah aja doain, mudah-mudahan kita jadi wasilah hidayah buat suami. Gitu aja. Paham gak maksudnya? Nah, kalau ada yang mau nanya dari kertas dikumpulin ke depan aja ya. Cek, tulis itu. Cek di kertas dikumpulin ke depan. Berikutnya, satu amal itu dilakukan karena Allah. Lillah. Capeknya jadi gak banyak ngeluh juga kitanya. Ibu capek gak ngurus rumah tangga? Jadi manusia capek gak? Jangankan ibu, ada malaikat yang aneh lihat manusia. Disuruh taat sama Allah aja susah, kata malaikat ini. Manusia ini aneh, suruh taat sama Allah susah. Padahal Allah yang memberikan rizki baginya. Allah yang memberikan ini baginya. Kok disuruh taat aja susah?
Kata Allah cobain. Malaikat Harut dan Marut. Suatu saat nanti saya ceritain itu ya. Ketika diturunkan ke bumi justru dia malah bermaksiat. Ternyata menjadi manusia itu beratnya luar biasa. Kenapa? Karena manusia itu terkenai rasa ingin. Ayo, ibu lapar. Inginnya apa? Nah, makan itu bukan ingin. Makan itu kebutuhan. Pecel lele itu ingin. Nasi goreng itu PMP itu kebutuhan lapar. Rasa lapar itu dipenuhi dengan kebutuhannya berupa makanan. Mudah nggak bagi Allah untuk mengenyangkan ibu? Mudah. Cuman tetap ada ikhtiar yang ibu lakukan, kan gitu ya? Lapar, rasa lapar ibu, makanlah kemudian lepet. Ada cewek pakai baju merecet siga lepet dibengket. Tuh. Makanya baju wanita itu bagusnya long, tidak menampakkan bentuk tubuh. Apalagi sengaja pengen kelihatan ininya besar. Ada yang diikat segini kan? Yang supaya ininya kelihatan besar. Emang kunaon gitu boga gede teh rek dipakai malu rek naon? Udah biasa aja. Standar wanita cantik itu mohon maaf. Standar wanita cantik itu bukan sekedar kulit putih, glowing, payudara besar, mohon maaf, pantatnya semok besar. Mun lempang teh kudu nyiksa. Standar cantik itu kembalikan aja kepada ayatnya kan gitu, kepada hadisnya. Cantik itu ketika apa? Taat sama Allah, menutup aurat, sholat 5 waktu. Udah minimal teh beungeut pas-pasan katulungan ku taat lah gitu. Ieu mah geus. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu ya. Tapi dah geuleuh ningalina teh jadi ngomongkeun si eta Astagfirullahaladzim. Nah, yang pertama, tadi apa yang kedua? Satu, taat karena Allah itu karena kita punya janji setia kepada Allah. Yang kedua, orang yang senantiasa melalui hari-harinya untuk ridho, untuk berusaha ridho. Lebih tepatnya orang yang sehari-harinya senantiasa disibukkan dengan menjemput ridho Allah. Akhirnya dia paham bahwa hidup dia itu gimana Allah aja. Yang penting Allah ridho. Oh tadi Pak lagi masalah makan ya. Bahas makan tadi. Ya balik tadi. Makan itu kebutuhan. Lapar itu rasa ingin. Kita itu kadang tersiksa oleh ingin. Kalau ridho mah tadi. Ada kopi, nggak ada kopi, menerima ketetapan dari Allah. Ini tauhid sederhana kan. Coba. Ibu makan, ketika ibu melibatkan rasa kebutuhan ibu makan, itu dengan ingin, itu repot. Ibu ketika datang ke Botanic Square, boker, bener singkatannya jadi boker ya? Wah salah dia bikin itu. Bimol itulah, Botanimbos, dapat Square, Botanic Square. Botas, ada boker. Ketika ke Botanic Square, ke food court di lantai 4. 3, 4. Ketika datang ke sana, cari ibu makanan di situ, keliling di food court. Mau makan apa ya? Repot itu, nyiksa. Yang padahal kebutuhan makan itu jadi rumit ketika apa? Melibatkan ingin. Karena ibu akhirnya memenangkan rasa. Rasa inginnya dimenangkan, dikedepankan. Kalau inginnya dikedepankan, akhirnya ibu jadinya pusing. Aduh apa ya, pecel, aduh males ini udah biasa ini, aduh udah, tuntung nama. GoFood, seblak Rafael. Yang ada itu nikmat, yang gak ada itu gak nikmat. Nikmati aja yang ada, gak usah repot. Mau makan apa? Udah,
Boleh kalau melibatkan ingin tergantung kebutuhan kita. Misal, saya mau makan suki. Tapi saya nanya, ini anak saya suka nggak? Itu boleh. Yang berikutnya, boleh kemudian masalah tempat ingin itu. Pengen makan ini tapi nggak jadi, kenapa? Tempatnya nggak cukup. Karena rimbil, 4 anak, 1 istri, saya, bibi, loba. Atau masalah nyaman tidak nyaman. Misal, saya senang makan di situ, tapi saya nggak suka. Kenapa? Misalkan di dalamnya ada yang ngerokok, itu nggak nyaman buat saya. Kasihan anak gitu kadang. Balik lagi. Maka yang pertama kita senantiasa melakukan itu karena Allah, upaya kita berusaha membuktikan bahwa kita senantiasa setia sama Allah. Yang kedua, kita lakukan itu karena ingin menjemput ridhonya Allah. Makanya yang belum nikah, ketika kita pengen nikah, itu jangan pakai jalan nafsu. Nafsunya akal kita, inginnya kita. Bahwa nikah itu ya harus pacaran dulu, nggak mungkin kemudian pakai ta'aruf, khitbah, nikah. Nggak ada pakarnya di sini. Ngejelasin dari ta'aruf dulu. Udah, coba orang pacaran ngejar apa sih? Ngomonginnya nikah. Nanti kita nikah di gedung apa? Akhir-akhirnya malah ke Oyo. Iya, ke hotel, check-in. Tadi saya keluar dari kamar. Pasangan muda-mudi baru masuk. Saya lihat subhanallah. Pengen bilang itu. Dek, cinta tak selamanya indah, Dek. Saya mau negur, takutnya emang nikah muda. Nggak ditegur, kesel. Miris, kasihan ke ceweknya. Udah cantik, disakitin. Itu nggak nerima gitu. Nggak nerima cewek disakitin, dihianat itu aku nggak bisa. Ngelihat cewek nangis tuh bawahnya suka pengen meluk aja gitu. Tapi kan nggak bisa ya, nggak bisa. Makanya waktu kemarin di MRBJ beres kajian, alhamdulillah ada yang syahadat. Kita tuntun syahadat, beres syahadat nangis. Duh mau dipeluk, saya bilang, teh tolong pelukin ya. Harus dibantu pelukin. Alhamdulillah ada yang syahadat. Hidayah itu sederhana. Dia ngerasa gembira aja dengan ayat-ayat Allah. Kok dia nyaman, dengerin kajian kok. Kadang ada ketawanya, kadang ada nangisnya, jadi introspeksinya. Alhamdulillah, Ustaz saya mau syahadat. Itu masih pakai tiung nyenglet. Karena dia datang ya sebagai non-muslim. Makanya boleh gak non-muslim datang ke kajian? Boleh, datang aja. Kalau udah ada tergerak hati buat syahadat, bilang, Ustaz saya mau syahadat, yuk bismillah. Asyhadu. Bimbing. Nanti sama mami-mami temenin hijrahnya. Gitu, siap gak kalau ada yang syahadat kita temenin? Ekonominya bantu. 3 bulan pertama kasih pembelajaran ekonomi, ilmu kita kasih, baru dilepas. Setelah itu tanggung jawab mereka. Saya pernah nolongin, janganlah, udahlah itu. Berikutnya, yang kedua tadi apa kita? Menjemput ridhonya Allah. Ridho itu menerima ketetapan dari nikmat. Anak nangis, ya itu ridhonya Allah di situ. Ketetapan Allah ya anak harus nangis. Anak maceu. Cek aing ge. Kamaran na teh. Kada tuh kada ieu. Nges bareka ya duit dah. Ini yang sebelahku. Orang Sunda, lucu. Ketetapan dari Allah juga panas. Udah, karakternya matahari itu panas. Ibu gak usah, aduh ini panas. Ya udah, tuh kecek matahari, kumaing weh. Matahari itu gak pernah pundung sama ibu dimaki-maki. Oh, ketika Allah ditanyaan, cek matahari itu, mana mah. Naon sih, hari urang ayah digengger. Hari Allah di teangan. Manusia. Makanya matahari itu simple hidupnya. Terus bersinar, menyinari bumi. Hanya memberi taharap kembali. Bagai sang surya menyinari. Itu matahari, itulah kasih sayang ibu. Begitu, ngarepinnya apa? Ridhonya Allah. Gak akan kembali, gak usah gini. Nah,
ini ngedidik anak kayak begitu tuh. Nah, mamah yang melahirkan kamu, nah, wah, rarayut ya, nggak usah Safir, nggak usah mengorbankan. Mama yang ngelahirin kamu, mama yang membesarkan kamu, habis uang mama buat itu. Wah itu, jadi beban itu mental buat anak. Begadangnya aku untuk kamu, wah udah aja ke anak mas sayang, semangatin aja. Mama tuh sayang sama kamu. Nanti anak itu akan paham suatu waktu besarnya pengorbanan seorang ibu. Dia paham, gak usah dikasih paham sama kita. Nanti anaknya malah bilang, ini sok berkorban, si paling berkorban, nanti digituin. Sama anak kita yang milenial kan digituin, bete banget. Si paling berkorban deh, pokoknya yang paling udah repot. Nggak usah sampai ibu nggak beledok panci, lagi nyusul teh disengajainnya pelutang. Pengen kedengeran supaya supaya anak, supaya suami lihat kita lagi nyusul, nggak usah. Sapu, tapi kok, nggak usah, lakuin aja. Makanya menyapu, memasak, belanja ke pasar itu awalnya tugas suami yang disedekahkan kepada istri. Ih kenapa? Ibu nggak nerima? Terima, ibu sedekahkan lagi ke bibi, ibu hilang amal solehnya. Terus amal soleh ibu apa? TikTokan, rungkat. Ibu. Makanya ridho kepada ketetapan dari Allah. Mau digimanain sama Allah, bismillah, insya Allah ridho aja. Makanya kalau kita diuji pun tetap kalimat yang keluarnya la yukallifullahu nafsan, nggak akan jadi memberatkan. Oke berat, iya nggak akan dilemahin sama papa ya. Aku nggak menganggap masalah ibu tuh nggak berat, bukan nggak ringan, berat. Tapi jadi ringan itu ketika kita bersama dengan Allah. Makanya kalau kita semuanya bersama dengan Allah itu nggak akan jadi. Sok coba bayangin. Ibu kemana-mana sama polisi, tenang nggak? Tenang. Ibu kemana-mana sama ABRI, punya suami ABRI kemana-mana. Bawa senjata lagi misalkan. Ngawal ibu coba, tenang nggak ibu? Kenapa jadi enggak? Enak atuh. Oh serem ya? Iya maksudnya ketika jalan. Ibu jalan sama, mohon maaf misalkan, sama pemimpin negara. Enak nggak? Enak, masuk mall, bebas. Ada antrian, ibu jadi paling first, paling pertama, coba enak gak? Jadi prioritas sama pemimpin negara, sama orang terkenal jalan bareng, ya ada kebanggaan misalkan. Ini kita berjalannya, hidupnya bersama dengan Allah. Maka satu, ada amalan yang harus kita kerjakan. Jangan lewati hari-hari kamu dengan setiap ingin memulai sesuatu gitu ya katanya. Jangan lewatkan sebelum kita memulai sesuatu membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lewatin ini. Yang kedua, setiap mendapatkan keberkahan, kebaikan, rahmat, kasih sayang dari Allah, jangan lupa ucap Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, dan jangan lewatkan hari-harimu tanpa zikir dengan Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Yang keempat, setiap terkena musibah atau sesuatu yang gak ngenakin, yang tidak menyenangkan, bacalah kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enak jadinya hidup kita. Yang kelima apa? Ya segitu aja mungkin ya, cukup ya. 1, bismillah. 2, alhamdulillah. 3, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billahil alil. Yang kelima, dan ingat setiap kita ingat kita pernah maksiat,
atau kita mengingat kita punya dosa, atau kita melakukan kesalahan, jangan lupa membaca Astaghfirullahaladzim wa bihamdi. Jadi 5 poin ini jangan dilewatin. Supaya apa? Supaya tetap ridho sama ketetapan dari Allah. Makanya salah satu ciri, kata Imam Hasan Al-Basri, salah satu ciri hati kita berpenyakit itu adalah tidak menerima ketetapan dari Allah. Kenapa harus begini? Kok gini sih? Ya udah. Ibu mau pulang, sendal lengit. Oh, aku mah coba. Sendal ibu hilang ketika ibu mau pulang. Stres enggak? Kecewa, mungkin kecewa, kita nyariin. Sampai kemudian komplain misalkan ke pengurus masjid, kenapa sendal saya hilang? Kata pengurus masjid, tanya kenapa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Coba muhasabah gitu kan. Kenapa sendal saya sampai hilang di masjid? Mungkin sendal itu dulu sering dipakai maksiat ke tempat yang gak benar. Sekalinya dia datang ke masjid, alhamdulillah dia syahid. Ya kan? Alhamdulillah. Wah, sendal kita itu bahagia datang ke masjid itu. Ngobrol ini semuanya. Louis Vuitton, ngobrol sama Cornella, ngobrol sama Coach, sama Hermes. Aya tanu senior aya Swallow. Sendal masjid eta mah. Lebih bagus sendal hilang di masjid daripada sendal hilang dari masjid. Sama sekali nggak pernah sampai ke masjid. Tapi sendal kita bisa sampai ke masjid terus hilang, ya udahlah mau gimana lagi. Saya mah kalau naruh sendal di Masjidil Haram ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya Masjidil Haram atau di Madinah, itu ketika naruh sendal. Kalau saya kan kadang kalau dimasukin ke tas tuh suka ke bawah, suka repot ya. Kalau saya, ya udah taruh aja. Kalau ada hilang ya udah butuh, udah diikhlasin duluan gitu. Kalau masih ada berarti masih rezeki saya. Nggak usah repot akhirnya. Neongan sendal nyapa jadi ya mohon maaf ya, mungkin beda-beda. Tapi kalau saya lebih menikmatinya begitu aja. Sama ketika masalah uang, nggak usah jadi repot. Orang yang minjem uang ke kita, itu ketika datang ke kita, itu dari sekian banyak pilihan temen yang pengen dia WhatsApp, itu yang keingetan cuman kita. Dari ratusan temen yang ada di WhatsApp dia, entah dia bikin broadcast list itu. Mama Nawian nuju Ayah misalkan. Tapi kalau kadang yang benar-benar saya lihat, oh dari sekian banyak dia ingatnya saya. Berarti kan dia ingat bahwa kita lagi didoain bahwa kita punya banyak uang. Makanya dia berani nginjem uang sama kita. Kalau kita nggak ada ya tinggal kita bilang, mohon maaf, aduh saya juga sebenarnya ada ingin pak betot-betot ya teh. Tinggal bilang. Tapi kalau ada nggak usah dilelengit. Saya kadang ada, cuman di istri misalkan. Yang sampai ada, Ustadz mungkin Ustadz bisa beli rumah kita murah kok Ustadz 14 M. Subhanallah cek urang teh amin. Dia nyangka saya punya harta ratusan miliar. Padahal token listrik beak. Udahlah. Terima ridho dari ketetapan Allah. Sehingga lebih ridho tuh dengan zikir tadi. Yang ketiga tadi apa? Berarti 1 tentang ikhlas, 2 tentang ridho gitu ya. Ikhlas itu kan tadi ya, semua melakukan karena Allah. Yang poin yang 1 tadi. Yang kedua itu berarti kita tentang ridho. Berusaha untuk menjemput, jangan mencari, menjemput ridho Allah. Ridhonya Allah itu kita jemput. Lalu kemudian yang terakhir mungkin poin yang ketiga. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan sukses di dunia, bahagia itu, sa'idu itu hanya ada 1 di Quran, kalimat itu. Dan itu kaitannya tentang surga yang abadi, surganya Allah. Jadi bukan mustahil, tapi saya cuma bilang bahagia yang sejatinya bahagia itu hanya benar-benar ada di surga.
Jadi kalau kita ngerasa ada ketidakbahagiaan ketika hidup di dunia, ya wajar. Tapi berbahagialah yang bisa menjadikan kemudian hatinya berbahagia dengan surganya Allah, dengan janjinya Allah. Akhirnya dia merasa semuanya juga bahagia. Cuman mustahil manusia itu 100% selalu bahagia. Ada sedihnya, ada kecewanya, ada malesnya, ada kita nyebelinnya. Itu fitrah kan, nggak bisa kita lawan. Nah cuman papa kasih tahu, sebenar-benarnya kebahagiaan itu cuman ada satu, yaitu di halo assalamualaikum. Satu-satunya kebahagiaan yang paling sempurna ada di mana? Udah itu. Kenapa ngarep kita ada di dunia ini hadir semuanya? Enggak. Rumah kita itu baiti jan, rumahku sur. Maksudnya apa? Nilai-nilai miniatur surga itu ada di rumah. Miniatur surga, pasangan-pasangan yang menyenangkan, menunjukkan hati ada di rumah. Miniatur, tapi kadang ada nyebelinnya, namanya juga miniatur. Makanya istri saya sekarang juga luar biasa. Bisa belanja tanpa kemana-mana, itu kayak surga. Jarang kemana-mana, tapi hijab ada, gamis datang. Itu kan kayak, ya Allah pengen madu, sering. Kalau di surga tanpa jeda, set langsung ada. Kalau di dunia, delay 3 hari. Ada yang kalau makanan, ya Allah pengen martabak, set, koput. Nah 15 menit, ada yang sejam, tergantung. Gak usah kemana-mana, itu kayak surga, cobain nih. Mohon maaf ya, saya bukan nyobain. Saya cuma sama mama bilang, ini rumah kita ini adalah miniatur surga. Kata mama, maksudnya satu, di rumah ini ada kebahagiaan, ketenangan, dan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Membaca kalamullah. Yang berikutnya, apapun yang kita inginkan, itu datang. Udah papa pesenin, kamu mau apa? Pengen jus, pesen jus. Mau apa lagi? Kansa mau apa? Mixue. Oke, mixue. Ini nenek mau apa? Mau seblak Rafael, siap. Mau apa lagi? Pengen MCD, siap. MCD. Pesen, dah tunggu aja. Banyakin zikir, ngaji. Masya Allah, alhamdulillah. Datang tiba-tiba, GoFood, Masya Allah rizki dari Allah. Ada yang kasih GoFood. Dapat itu, lihat mam, gak kemana-mana, tapi semuanya hadir. Ada. Coba bayangin, tempatnya beda-beda. Ada MCD, ada ayam, ada saus, ada kentang, ada nasinya. Ada mixue, jauh di Cina datang. Mixue. Ada apa lagi? Seblak Rafael, coba. Kerupuk seblak, lendoy gitu kan. Udah pernah nyobain gitu? Jadi penasaran yang belum pasti ya. Browsing seblak Rafael. Apalagi semuanya ada, jus ada, Masya Allah, miniatur surga. Paket, wah ternyata Tokopedia. Pesanan atas nama Ibu Rini Kartini, siap? Ya Ustadz ini COD, aduh. Bayar saya. Datang, yang mamam ya Pak? Iya, udah dibayar? Udah. Maacih, udah masuk deh weh. Ngahuleng udah. Makanya saya semua uang itu selalu kasihnya ke istri. Kita nggak boleh megang uang. Kasih ke istri. Supaya apa? Supaya nggak kepikiran macam-macam. Tapi M-banking di saya. Ada yang bawa bayi nggak di bawah usia 1 tahun? Ada yang bawa bayi? Atau di bawah 5 tahun ada? Bayi ada? Mana bayi? Usia berapa bulan Bu? Baru setahun? 4 tahun? Di bawah 2 tahun? Itu tuh baby itu. Ini produk papap, nanti bisa, ini ada di luar. Iya bener.
Ini ukurannya beda-beda. Ini yang 50 mili. Minyak telon. Tuh dedenya seneng ya insya Allah. All farm. Ada lagi yang punya baby. Ada di rumah? Iya gitu? Usia berapa tuh? Oh 3 tahun. Oh iya hai. Sehat ya semua. Oh ini maksudnya ya mau ini ya. Iya iya iya. Yang ini usia berapa teteh? 1 tahun. Itu yang tadi 3 tahun ya? Oh 4 tahun. Itu 1 tahun itu 1 tahun. Ini nanti di panitia. Kelihatan gak tuh panitianya? Kelihatan. Ada 2 ya ini ya. Tilu nambahan. Small yang smallnya ada. Yang ini nih. Nah yang small. 4. 3 ya. Berapa? Ada 4. Silakan kunjungi toko terdekat. 4. Nggak apa-apa ibu di situ jangan kesini kasihan. Nanti dibawa sama Ustadz Dede ke sana. Oh ini dari mana sayang? Sini, aduh kasihan, Masya Allah. Tahu bawa ya. Nanti kapan-kapan kalau kajian sama ibu-ibu kayaknya saya harus sewa playing ground di sana ya. Supaya anak-anaknya bisa main ya enggak sih? Nah, awas kabel sayang. Ih sehat kamu? Nih, Insya Allah. Cantik ya Robi Habli Minas Solihin. Sok bisa nih, awas kabel. Sip, Masya Allah, solid. Aduh, aduh, aduh. Nyeri. Ada yang udah nanya? Anak muda juga banyak sini yang hadir ya. Ada yang dari luar kota? Anak muda dari luar kota? Anak kuliahan dari kuliah di kampus mana? Kampus kuliah? Ada, ini yang anak muda di sini di antara ibu-ibu ada. Kalian ke bawah tua loh, serius. Kau kuliah juga? Oh anak-anaknya, Masya Allah. 2 sama yang sebelah sana. Oh kakaknya yang mana? Yang sebelah sana pasti. Oh temennya, ya usia berapa? 18, wah Masya Allah masih muda ya. Seneng kajian bagus loh. Alhamdulillah ya mah ya, sehat. Seneng gak kajian? Waduh bohong. Seneng ya, harus seneng ngaji, bahagiain mama. Mama mah bahagianya simple. Kamu deket sama Allah. Kan? Mama bahagia. Ada lagi yang tadi anak muda. Yang orang di luar Indonesia gitu. Apa sih? Di luar Bogor. Di luar Bogor. Anak muda. Kok ibu-ibu? Dari mana? Hah? Dari? Palembang? Tadi aku ngomong Sunda kamu gak ngerti dong? Maaf ya, aku gak ngerti. Teteh dari mana? Oh ditranslate sama kamu ya. Palembangnya di mana? Kabupaten, jauh banget ya. Ogan Kemering? Oku Timur? Hah? Muara Enim. Oh tahu itu. Sebelah mana sih? Muara Enim. Kuliah di? Enggak kuliah. Oh emang di Palembang, kerja dari Palembang ke sini? Udah berapa lama di Bogor? 4 tahun, Masya Allah. Ini 50.000 ya. Palembang. Insya Allah. Teteh juga sama? Dari luar juga? Hah? Kuliah? Di mana? Hah? Papua? Hah? Oh Pakuan. Pamulang. Ya itulah. Ternyata ibu saya lahir di Bogor. Di daerah, omah saya di Bogor. Omah saya kan kalau di Bogor ada wilayah yang keturunan Eropa itu daerah apa?
Bener. Kalau empang habaib. Kalau Cina beda lagi tuh. Surya. Nah, kalau Eropa daerah itu nenek saya di situ karena nenek aku dari papa itu omah itu keturunan Belanda. Meneer. Makanya tahu dawegan nggak? Itu kan kelapa. Dulu itu kan kenapa namanya dawegan coba? Jadi dulu Belanda itu nyuruh orang Sunda ngambil kelapa di atas. Down with the gun. Down with the gun, down with the gun. Akhirnya the gun, dawegan jadinya dawegan. Ibu percaya aja. Down with the gun. Dar. Maksudnya ditembak supaya down with the gun, down gun. Jadi dawegan aja. Kisahnya begitu Bu ceritanya. Siapa lagi yang dari jauh? Ya sabar ya perjalanan semoga. Oh, udah selesai. Oh iya. Siap. Paling jawab sedikit nggak apa-apa ya 3 aja. Ini kertasnya sama berarti masalahnya sama nggak? Apakah seorang wanita yang jauh dari kata baik, jauh dari kata solihah boleh tetap mengharapkan dipilihkan lelaki solih dan baik untuk menikahinya? Boleh. Jangan fokus mencari yang baik, tapi fokuslah menjadi yang terbaik. Jangan fokus mencari, tapi fokuslah menjadi. Oh diulang? Oh buat status ya? Oh gitu ya? Berarti nanti kalau aku mau bikin quotes, aku kasih kode dulu baru gitu ya. Tapi quotes itu suka datangnya dari hati sih. Maka janganlah fokus untuk mencari, tapi fokuslah untuk menjadi. Jangan fokus mencari yang terbaik, tapi fokuslah menjadi yang terbaik. Bagi siapa? Bagi Allah. Insya Allah. Apakah seorang suami berdosa jika tidak mengajarkan istrinya atau mengizinkan istrinya untuk menuntut ilmu? Terutama untuk ilmu haid dan istihadah. Istihadah. Lalu apakah ini juga berlaku bagi anak perempuan yang masih dalam tanggungan orang tuanya? Ya kalau nggak ngizinin suami itu buat berangkat majelis ilmu, ya ajarin istrinya itu untuk paham tentang ilmu. Maka menuntut ilmu itu wajib. Assalamualaikum Ustadz, izin bagaimana cara jitu agar bisa istiqomah? Gak usah ditanya, jalanin aja. Bener gak? Istiqomah itu jangan banyak nanya, lakuin aja yang kita bisa. Apa? Sholat aja dulu, bismillah jaga. Ya Ustadz masalahnya sholat saya suka males. Nah doa, Allahumma paksakan tadi. Setuduh-tunduhnya kita tuh. Itu minimal banget itu segitu. Sambil kita terus belajar untuk ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal, kenapa bisa seseorang itu ikhlas dalam beramal? Nanti kita butuh ilmu lagi, ilmu ikhlas. Kenapa? Bagaimana caranya kita supaya ikhlas dalam melakukan segala sesuatunya karena Allah itu gimana? Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Makanya kita harus ngertinya fadilahnya apa. Fadilahnya duha, fadilahnya tahajud, fadilahnya sholat, itu kita harus tahu. Keutamaan, keberkahannya, keuntungan orang yang, kita harus tahu rewardnya. Halo, Assalamualaikum. Kayak seseorang semangat kerja karena tahu rewardnya. Karena tahu saya bakal digaji. Sama, bedanya digajinya di dunia itu kelihatan nampak 5 juta, 10 juta. Ada orang yang udah digaji 10 juta tetap korupsi kok supaya kemudian dapat uang yang lebih banyak lagi. Tapi dia lupa siksanya Allah itu pedih. Makanya kalau kita pengen lihat, nggak apa-apa penghasilan kita sedikit dalam arti cara pandang manusia. Mungkin penghasilan kita nggak sampai ratusan juta, nggak sampai puluhan juta, atau mungkin nggak nyampe berjuta-juta. Tapi yang penting kita dapetinnya dengan cara yang berkah dan halal. Itu lebih baik buat kita. Halo, bener? Bagaimana caranya buat ngingetin mantan suami supaya menafkahi anak-anaknya yang diasuh mantan istri yang tidak bekerja? Mantan suami sudah nikah lagi. Oh, dari Tangerang. Apakah bisa dituntut lewat hukum? Memang ada peraturannya.
Ada aturannya, coba nanti lihat. Undang-undang nomor 1, undang-undang nomor 1 ya tahun 1972. Kalau nggak salah, saya lupa lagi ya. Tapi saya kemarin ngepoin undang-undang pernikahan itu tetap ada syariat. Jadi di dalam negara kita itu juga diatur bahwa suami tetap harus kemudian memberikan nafkah kepada mantan istri. Boleh dituntut. Kalaupun nggak dituntut jadi masalah segala macam, titik berikutnya ya udahlah capek banyak nuntut tapi kemudian kita jadinya stres. Dia udah bahagia dengan yang lain, kenapa kita jadi tersiksa? Cuman itu kita sebenarnya nuntut itu karena pengen nyelamatin dia yang kasihan rugi nanti di samping Allah. Perceraian itu takdir apa nasib? Perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka saya suka bilang ya, sesuatu yang ditakdir itu ketika sudah lewat itu yang ditakdirkannya segitu. Berarti jodohnya ya cuman sampai situ. Cuman saya suka bilang hati-hati mengambil keputusan jangan ketika sedang marah. Kalau ngambil keputusan jangan lagi marah. Makanya lisan cerai itu nggak ada di wanita, lisan cerai itu adanya di suami. Karena suami masih suka bisa mikir rata-rata harusnya. Makanya wanita tuh suka gampang bilang, "Mas, pokoknya aku pengen cerai." Itu biasanya dari cewek. Aku mau pulang, tapi nggak pulang-pulang. Aku nggak suka sama kamu, aku benci sama kamu. Besoknya udah belanja bareng. Jadi wanita ya unik lisannya. Kamu masih marah ya? Enggak. Masih kesel? Enggak. Tadinya mau ngajak ke mall sih, kalau masih marah ya nggak apa-apa. Kapan? Langsung siap. Kenapa yang sudah dipersatukan harus dipisahkan dengan perceraian? Ya ibu kenapa bercerai? Ada sesuatu yang mungkin nggak bisa dipaksakan, harus direlakan dan dilepaskan. Karena kebahagiaan itu ternyata bukan sekedar kita bersama, tapi bisa jadi kebahagiaan itu adalah dengan cara sama-sama kita menempuh jalan masing-masing. Ada orang yang menikah supaya bahagia, tapi nyatanya ada orang yang ingin bercerai agar bahagia juga. Lalu bahagia itu yang seperti apa? Bahagia itu yang sebagaimana disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kita berbahagia dengan iman, Islam dan karunia rahmat dari Allah. Sehingga ketika kita banyak menuntut sesuatu kebahagiaan di dunia, yang adanya kita akan saling menuntut, tidak akan saling menuntut. Maka jadikanlah pembelajaran dari sebuah perpisahan untuk kemudian kita bersatu dengan yang sama-sama ingin menuju kepada Tuhan. Fokus untuk kemudian memperbaiki diri kita, insya Allah. Kalau ada yang sudah dipersatukan, kenapa harus kemudian dipisahkan? Ya karena ada sesuatu yang sudah tidak sejalan. Ibu mau ke Bogor, Handi Boni pengen ke Sukabumi, udah beda jalan. Ibu mau ke Jakarta, lewat Sundau. Lewat apa? Kok Cisundau? Lewat apa sih? Lewat tol. Tol dari Bandung kalau ke Jakarta lewat yang apa? MBZ misalkan. Lewat tol. Ibu mau ke Jakarta lewat situ. Handi Boni ke tol ke Jakarta pengen lewat Sumedang misalkan. Udah beda jalan jauh banget. Selama gak nemuin tujuan dalam pernikahan itu apa, itu pasti akan masalah dalam pernikahan. Kan Papa suka bilang, tujuan pernikahan yang pertama ibadah. Kedua tarbiyah, pendidikan. Saling belajar. Tujuan pernikahan yang ketiga dakwah, saling ngingetin. Saling ngebina, saling ngejaga. Saling mewasiatkan kebaikan. Watawassabil haq, watawassabil. Yang keempat, tujuan pernikahan adalah harokah, bergerak, ada kemajuan dalam kehidupannya, baik ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Ditulis dengan cinta ini. Terakhir, panjang. Apakah
Afwan izin bertanya, bagaimana kalau kita sudah ada keinginan, niat, ingin, keinginan, niat, ingin. Ini pengulangan kata yang tidak penting sebenarnya. Kalau dosen kan gitu ya. Bagaimana kalau kita sudah ada keinginan, niat, ingin melakukan segala sesuatu karena Allah tetapi tidak disetujui orang tua? Apa ini? Nikah mungkin. Oh ini belum nikah orangnya. Kenapa tahu Kang? Tulisannya masih lembut. Ini kalau ibu-ibu tekanannya beda. Karena banyak masalah hidupnya. Udah banyak masalah. Nih lihat tuh tekanannya beda. Kalau ini tuh masih halus. Misalnya mengenai jodoh. Tuh kan? Gak tahu janda juga nih sebenarnya. Kita niat karena Allah tetapi orang tua ingin kita dapat jodoh yang sesuai kriteria orang tua. Mohon pencerahannya Ustaz. Silakan hubungi Rumah Ta'aruf Indonesia. Ustaz. Ini Ustaznya ada Bu nih. Dadah-dadah dulu dong Ustaz. Insyaallah. Udah nikah ya, awas loh kalau dikeceng. Tapi masih satu istrinya. Anaknya 5. Beliau kelahiran 87, saya 88. Beliau anak 5, saya 4. Kita saingan untuk sama-sama punya anak 11. Iya, saya senang punya anak banyak itu. Jadi kalau anak saya banyak, suatu saat misalkan saya meninggal dunia, gak ada laki-laki yang mau nikahin istri saya. Karena anaknya banyak. Sehingga cuman aku yang dia cintai, satu. Seegois itulah cinta aku sama dia ya. Yang lebih cantik dari dia banyak. Yang bisa membersamai sampai detik hari ini. Kayak gini lah. Belum tentu ada. Kadang suka ada yang bilang, Ustaz pengen jadi yang kedua. Belum tentu dia bisa membersamai dan siap ditinggal-tinggal terus. Wah repot. Siap. Insya Allah ya. Bismillah. Wah alhamdulillah saya jadi deg-degan ya. Saya suka bilang jangan mau sama Andi Boni. Andi Boni itu mungkin terkenal tapi hartanya nggak banyak. Jadi kata aku belum tentu ibu bisa. Ya tiba-tiba ibunya bilang nggak apa-apa Ustaz, saya kaya kok. Jadi aja orang deg-degan dehinya. Subhanallah. Dah lah. Terakhir ingin saya sampaikan insya Allah bulan depan mudah-mudahan bagi yang punya anak yang masih remaja atau di sini yang akhwat yang masih remaja, bulan depan doain mudah-mudahan kita ada agenda lagi di Bogor bareng Rumah Ta'aruf. Nanti kita jelasin juga di sana kenapa nikah itu harus dengan ta'aruf. Kenapa jangan pacaran? Kenapa nggak boleh pacaran teman-teman? Karena anak kita kalau pacaran jadinya akan terjebak ke dalam perzinahan. Mereka tuh nggak paham. Makanya sekarang banyak wanita stres juga. Takut nikah. Ya beritanya yang ditonton cerai. Berita yang ditontonnya perselingkuhan. Stres itu ibu-ibu. Anak-anak kita juga stres jadinya milih laki-laki yang benar gimana. Akhirnya dia nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Aku suka bilang jangan takut untuk memilih perintah dari. Kalau gini gimana Kang tadi jodoh dipilihkan oleh orang tua? Boleh jodoh dipilihkan orang tua selama orang tuanya taat kepada Allah. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjalin silaturahim. Silaturahim itu apa? As-shalah bisai wasai apa? Bisai mengumpulkan dari yang terpisah satu dengan satu dikumpulkan. Tapi ar-rahim yang serahim. Serahim itu maksudnya apa? Ibu itu silaturahim yang paling terbaik. Itu maksudnya adalah dengan yang satu rahim. Dengan kakak, dengan adik, kandung, kakak dari ibu, adik dari ibu, kakak dari ayah, adik dari ayah, dan seterusnya. Itulah silaturahim, kaum kerabat kita. Paham gak maksudnya? Jadi bukan sama mantan ketika diputusin mantan itu akhirnya memutus silaturahim, enggak. Sama pacaran, ya enggak. Kalau kita ke teman namanya jadinya apa? Ziarah. Ziarah. Ibu datang ke rumah teman, ziarah. Kalau pakai bahasa Indonesia jadinya
rahmi. Gitu. Sila dan rahmi. Nggak tahu apa. Kalau sila dan rahim, silah itu ya ikatan. Makanya ada sholat. Sholat itu ikatan. Membangun hubungan. Membangun hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Sehingga nggak cuma lagi sholat, lagi kerja, hubungannya dengan Allah kejalin. Kita kerja sesuatu yang diridhoi oleh Allah, jangan yang dibenci sama Allah. Lagi nyuci di dapur, sila ikatannya dibangun sama Allah. Supaya apa? Zikir, nyeseh itu kalau sambil, ya nyesehnya nggak usah di kamar mandi, kalau lagi di ini sambil kita hatinya zikir, astagfirullah, keren. Pernah dengar kan yang kisah Imam Ahmad bin Hambal ketemu pedagang roti yang lagi zikir itu kan? Zikir, zikir, setiap ngorek adonan zikir. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kata beliau, kenapa? Apa yang sudah kamu dapatkan dari zikir itu? Dari yang apa kamu lakukan? Apa kamu biasa kayak gitu? Iya, apa yang udah kamu dapetin? Karena Imam Ahmad bin Hambal ini ngerti, kalau orang sering istighfar pasti dapat kebaikan. Dijawablah sama tukang roti ini, selama saya beristighfar seperti ini, keinginan saya selalu terpenuhi kecuali satu. Semua selalu terpenuhi kebutuhan saya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apa keinginan kamu satu yang belum Allah penuhi buat kamu? Saya sangat ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Langsung kaget. Oh, gara-gara mana? Gara-gara istighfarmu lah saya akhirnya terlempar ke sini. Diusir sama marbot masjid sampai akhirnya bertemu di sini. Istighfar itu luar biasa. Makanya ibu nggak usah banyak istighfarin saya ya. Nanti saya nyasar. Saya pernah soalnya Bu naik motor sendiri dari Bandung ke Lombok. Sendiri tuh. Ada kajian waktu itu tausiah tablik akbar bareng Ustadz Abdul Somad di Lombok. Saya bawa motor sendiri dari Bandung. Suatu saat saya istirahat di warung itu. Saya makan, saya pesan makan, si ibunya itu waktu di Jawa itu ngeliatin saya. Si kakek kenal lagi yo, di mana ya? Artis yo, FTV bukan ya? Wah bukan kata aku Bu. Aku diem, enggak yo, sering lihat di TikTok ya katanya. Sopo jenengane? Andi Boni. Oh iya loh ini artis FTV ini ya. Bukan Bu, saya gak pernah main TV, masuk TV aja gak pernah. Lu sampean sopo ya? Oh Ustadz iki, wis foto dulu Ustadz. Ternyata dia bilang, anak saya tuh ngefans pengen banget ketemu sama Ustadz. Begitu ketemu saya, anaknya tuh speechless. Speechless. Jadi anaknya bilang, Ustadz saya mau ke kajian Ustadz jauh-jauh gak pernah bisa. Gak pernah di Jawa Timur, selalu di Jawa Tengah, kadang di Jawa Barat. Jawa Timur dilewat, Ustadz ke Bali, kadang ke Lombok. Saya ngedoa sama Allah, seneng banget kalau ada Ustadz Boni ke rumah. Lah Ustadz kenapa ke rumah saya? Ya saya tuh mau bilang, heunya kunaon yang orang. Dari sekian banyak rumah makan, kenapa saya harus makan di rumah yang itu gitu? Saya mikir juga, oh iya ya Masya Allah. Mungkin ya tadi ada, saya bukan kepedean ya, mungkin ada amalan apa yang beliau kerjakan. Keikhlasan beliau, yang sehingga akhirnya ditemukannya begitu. Mungkin malaikat pas mau ngeijabah doanya itu sampai kaget. Biasanya coba dia mintanya istiqomah, dikasih istiqomah. Oh mintanya ketemu sama Handi Boni. Ringan banget katanya. Mintanya cuma itu. Akhirnya ya tadi. Sama Allah dipertemukannya. Harus seperti itu. Subhanallah, masyaallah. Allahu a'lam bishawab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunaru bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa
karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Insyaallah yang punya hajatnya Allah kabulkan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salama taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunaru bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika misl. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa syamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahashuana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zolamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zolamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma aghnini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa nauzubika min syaqatika wan nar. Ya Allah, istiqomahkanlah kami semua di jalan-Mu ya Allah. Maafkan seandainya banyak khilaf dalam kehidupan kami ya Allah. Maaf seandainya kami masih senantiasa berilmu namun kurang dalam beramal. Maafkan kami kalau masih senantiasa keras hati hadapi kekurangan keburukan orang lain. Ya Allah,
Lembutkanlah hati kami selembut-lembutnya ya Allah, agar kami mampu menerima dan bersabar atas ketetapan darimu ya Allah. Jadikan hati kami senantiasa melakukan segala sesuatu hanya karenamu ya Allah. Hati yang senantiasa condong kepadamu ya Allah, condong kepada kenikmatan iman dan kenikmatan akhirat. Tidak ada yang lebih indah kecuali balasan darimu ya Allah. Maka cukupkan kami dengan balasan darimu. Siapa saja yang di hari ini ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di sini, siapa saja di antara kami yang sedang diuji permasalahan ekonominya, ya Allah, cukupkan ekonominya ya Allah. Jangan kemudian dijadikan permasalahan ekonomi itu justru membuat kami menjadi jauh kepadamu ya Allah. Cukupkan harta kami, selesaikan segala permasalahan keuangan kami ya Allah. Jangan sampai kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangkanlah rizki dari arah yang gak disangka-sangka, gak diduga-duga kepada kami ya Allah. Siapapun di antara kami yang berumah tangga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagi yang membawa anak atau sudah memiliki keturunan, Robbi habli minas sholihin. Kalau ada di antara kami yang sudah berumah tangga bertahun-tahun belum juga memiliki keturunan, maka ya Allah, berikan keturunan yang terbaik ya Allah, yang menyejukkan pandangan, menenteramkan hati mereka ya Allah, dan membuat kebahagiaan dalam rumah tangga. Seandainya ada di antara kami yang sudah gagal dalam pernikahannya, ingin bangkit kembali, maka ya Allah, cukupkan hatinya dengan kasih sayang dan cinta kepadamu ya Allah. Sayangi dia ya Allah. Jangan membuat dia untuk kemudian bermaksiat kepadamu, atau jangan jadikan kemudian dia dipermainkan oleh siapapun, disakiti, dipermainkan hatinya. Jangan ya Allah. Jaga dan muliakan dia ya Allah. Sudah berat beban tanggung jawab yang ia emban, jauh dari pasangan yang senantiasa mencintai, yang kemudian mengkhianati. Dia harus membesarkan anaknya sendiri. Kayak Allah, cukupkan rizkinya dan maafkan kami yang belum bisa banyak membantunya. Tenangkan hatinya ya Allah. Buat ia senantiasa nyaman dengan dekat denganmu ya Allah. Pertemukan dia dengan seseorang yang bisa menjadi imam yang terbaik bagi dirinya dan anak-anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, seandainya ada di antara kami yang belum menikah, jaga mereka dari perbuatan zina, jaga pandangannya, jaga lisannya, jaga pendengarannya, jaga hatinya ya Allah. Jangan biarkan anak kami jatuh terpuruk dalam cinta yang senantiasa mencelakakan dirinya. Jaga anak-anak kami dari segala keburukan pengaruh pergaulan bebas. Jaga anak kami dari segala pengaruh gangguan LGBT yang kau benci dan kau murkai. Maka ya Allah, jadikan anak-anak kami yang solih-solihah, dan pertemukan anak-anak kami dengan seseorang yang mampu membuat mereka dekat dengan Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.